Kita bertemu lagi dalam kuliah mekanika klasik, seri mekanika klasik. Di video terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan mengenai motion in non-inertial system, non-inertial frame. Ya. Secara khusus saya menyoroti satu efek yang muncul ketika kita sebagai pengamat berada pada kerangka acuan non inersial dan kita mencoba untuk mengidentifikasi fenomena gerak atau fenomena dinamika dari kerangka acuan tersebut. Satu efek yang kita bahas secara cukup spesifik adalah apa yang kita namakan sebagai efek Coriolis atau boleh juga dikatakan sebagai gaya Coriolis, meskipun gaya di sini dalam arti gaya fiktif. Kita sudah bahas itu detail dan kita berikan pembahasan contoh bagaimana efek Coriolis itu bisa mempengaruhi atau seberapa besar efek Coriolis bisa mempengaruhi misalnya gerak peluru. Di bab sebelumnya, sebelum kita membahas mengenai motion in non-inertial frame, kita juga membahas mengenai dynamics of a system of particles, dinamika dari sistem multiparticle. Nah, sekarang kita akan membahas bab terakhir dalam rangkaian materi mekanika klasik yang pokok, yaitu dynamics of rigid bodies atau dinamika benda tegar. Nah, pemahaman kita tentang benda tegar ini membutuhkan konsep yang memang kita bahas di dua bab sebelumnya. Artinya di sini saya akan meminjam konsep dari dinamika sistem partikel dan juga konsep dari gerak pada kerangka acuan non-inersial. Seperti yang saya uraikan di awal-awal kuliah semester ini, ya, ketika saya menjelaskan mengenai silabus, maka di dynamics of rigid bodies ini saya tempatkan sebagai poin wajib terakhir di rangkaian materi yang akan atau seharusnya dibahas di kuliah mekanika klasik ini. Jadi ya, ini merupakan materi yang pokok yang terakhir yang akan saya bahas. Kalau memang nanti ada waktu dan ada kesempatan, saya akan mencoba mengulas topik-topik pengayaan yang lain. Tapi seandainya memang sudah masuk waktu UAS, ya minimal kita berhenti sampai di sini. Baik, sekarang apa itu rigid bodies atau apa itu benda tegar? Anda sudah bisa membayangkan ketika saya katakan benda tegar, yang terlintas di benak Anda itu kira-kira apa? Anda bisa membayangkan misalnya adalah bola pejal, ya kan? Atau bola berongga, atau silinder pejal, atau kubus pejal, ya. Semua objek-objek yang biasa Anda bahas, benda tegar adalah objek-objek yang biasa Anda bahas di fisika dasar. Jadi harusnya tidak perlu terlalu sulit untuk membayangkan apa yang dinamakan sebagai benda tegar. Ya. Nah, pertanyaannya adalah apa definisi dari benda tegar berdasarkan contoh-contoh yang terbayang di benak Anda itu. Misalnya ketika Anda membayangkan kubus pejal dan misalnya Anda membayangkan bola pejal atau silinder pejal, kira-kira apa persamaan dari mereka yang membuat kita bisa mendefinisikan apa yang dinamakan sebagai rigid bodies atau benda tegar? Nah, ini ada sedikit banyak kaitannya dan saya juga sedikit banyak membahas ini di kuliah dua bab sebelumnya tentang dinamika sistem partikel. Kalau Anda ingat, Anda bisa membayangkan suatu kumpulan sistem, saya namakan sistem ini S, ya. Kumpulan ini berisi lebih dari satu partikel, multipartikel, ya. Yang membedakan sistem ini sebagai benda tegar dan sistem ini sebagai benda non tegar itu apa? Contoh benda non tegar misalnya apa? Misalnya adalah sistem gas ideal dalam medium. Kalau Anda perhatikan secara mikroskopik, gas ideal bisa
dideskripsikan sebagai sistem yang tersusun atas banyak sekali partikel, partikel atom atau partikel molekul gas, ya kan? Nah, tapi sistem ini bukan benda tegar. Kenapa? Ya, karena antar partikelnya kita uh, punya degrees of freedom, punya kebebasan untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, dari sini Anda bisa membayangkan apa yang membedakan antara misalnya benda tegar dengan gas ideal sistem. Sama-sama multipartikel, ya, tapi ada perbedaan. Nah, di sini kita mendefinisikan dulu apa itu benda tegar. Pertama, benda tegar sebagai lawan dari point partikel, dia adalah objek yang memiliki geometri, ya. Dia punya massa, partikel titik juga punya massa, ya kan? Tapi dia punya geometri, maka partikel titik tidak punya geometri. By definition, partikel titik, point partikel itu geometrinya dimensi 0, dia hanya punya titik, dia hanya punya bentuk titik. Benda tegar, dia punya geometrical shape, dia punya, dengan kata lain, dia punya distribusi massa, ya. Massanya bisa terdistribusi di seluruh permukaan atau mungkin di seluruh volumenya. Ya. Dilihat dari sudut pandang mikroskopik, benda tegar berarti adalah suatu sistem partikel, ya, di mana kita memiliki constraint pada jarak antar partikel tersebut. Kalau Anda bisa bayangkan objek misalnya bola pejal. Bola pejal ini kan dia sebenarnya tersusun atas partikel-partikel, katakanlah atom atau molekul penyusunnya, yang menyusun sehingga secara makroskopik dia membentuk suatu geometri bola dengan radius tertentu, ya kan? Nah, ketika kita berbicara secara klasik, maka partikel-partikel penyusun ini haruslah memiliki constraint satu sama lain. Artinya apa? Artinya masing-masing partikelnya tidak bisa bergerak bebas, ya, tidak bisa bergerak dengan bebas. Dengan kata lain, jaraknya konstan satu sama lain. Karena kalau tidak, maka secara makroskopik dia tidak akan membentuk bola pejal. Ya. Saya katakan secara klasik karena secara kalau kita ngomong partikel atau molekul, ya berarti kita berbicara mengenai objek yang ukurannya mikroskopik sehingga efek kuantum harus masuk di situ. Dan kita tahu bahwa mereka selalu berosilasi dan lain sebagainya. Tapi dalam bahasan mekanika klasik saya tidak akan masuk ke situ. Jadi asumsi mekanika klasik adalah suatu objek yang tersusun partikel-partikel penyusunnya, dan jika objek itu tegar atau rigid, maka jarak relatif antar partikel ini harus kita asumsikan fixed atau tetap. Nah, ini menjadi constraint bagi benda tegar. Ya. Oke, ini definisi benda tegar. Jadi secara diagram kita bisa meninjau jika ini adalah suatu sistem. Sistem ini saya namakan sistem S. Di pembahasan sebelum-sebelumnya kita bisa mendefinisikan yang namanya center of mass, titik pusat massa. Jadi dari sistem ini juga kita bisa mencari center of mass-nya. Saya asumsikan center mass-nya diberi tanda silang dengan istilah CM di sini. Ini titik pusat massanya. Maka saya bisa mendefinisikan vektor R sebagai vektor posisi pusat massa diukur relatif terhadap frame atau kerangka acuan yang fix, yang diam. Jadi di sini kita meminjam bahasa motion in non-inertial frame. Anda bisa meninjau bahwa saya punya dua frame di sini. Pertama frame yang diam, saya namakan O, dan frame yang rotating. Anda lihat di sini saya memberi rotasi, ya. Di mana titik pusatnya saya ambil berhimpit dengan titik pusat massa. Jadi O aksennya ini berhimpit dengan titik CM. Ya, bisa dipahami ya.
Jadi vektor posisi D yang Anda ingat Anda ingat di pembahasan lalu, vektor posisi D ini bisa saya ambil identik dengan vektor posisi R besar. Nah, sistem ini terdiri dari multipartikel, lebih dari satu partikel, ya. Saya namakan saja misalnya partikelnya adalah M1 gitu ya, M2, M3, M4, M5 dan seterusnya ya. Ada N buah partikel, masing-masing bisa jadi punya massa yang berbeda ya. Dan N ini bisa berapa saja. Nah, yang membedakan antara benda tegar juga dengan sistem multipartikel secara umum adalah bahwa benda tegar ini bisa kita pandang sebagai sistem partikel yang kontinu. Jadi dengan kata lain, kita bisa mengambil N ini, kita bisa limitkan N ini mendekati tak berhingga. Dan secara simultan, ukuran masing-masing partikel itu, atau delta V-nya, volume masing-masing partikel, ini bisa kita ambil limit mendekati 0. Ya. Jadi dengan kata lain, maka sistem ini menjadi sistem yang kontinu. Inilah benda tegar. Oke, nah dari sudut pandang titik pusat massa, saya bisa mengukur vektor posisi relatif masing-masing partikel penyusunnya. Ya, saya bisa namakan misalnya ini adalah R1, ya, ini R2, R3, R4, R5, R6. Oke, jadi saya punya sistem. Mungkin saya perlu perjelas di sini ya. R besar di sini adalah position vector of center of mass. Okay, with respect to fixed frame. Jadi position vector of center of mass with respect to fixed frame. Jadi ini diukur dari frame yang diam. Saya bisa mendefinisikan RI. Oke. Oh ya, mohon maaf. Jadi jarak-jarak tadi saya namakan aksen ya. Ingat kembali ke pembahasan bab sebelumnya. Kalau posisi CM ini berimpit dengan O aksen, maka vektor posisi yang diukur dari O aksen itu harusnya adalah R aksen, R1 aksen, R2 aksen, R3 aksen, dan seterusnya. Oke, jadi saya akan mendefinisikan RI. RI dulu, ini adalah position vector of MI with respect to fixed frame. Jadi RI adalah posisi dari M1, M2, M3 dan seterusnya diukur dari titik O. Ya. Sedangkan RI aksen adalah position vector of MI with respect to CM. Jadi yang membedakan RI dengan RI aksen bisa dipahami ya. Kalau RI aksen itu diukur dari titik pusat massanya, kalau RI itu diukur dari titik fixed frame O. Oke, dan sekarang saya asumsikan bahwa sistem ini berotasi, omega. Nanti kita akan lihat bahwa ketika kita membahas ketika kita membahas mengenai benda tegar, gerak yang non trivial muncul, fenomenanya adalah gerak rotasi. Ya. Tentunya saya tidak mengatakan gerak translasi tidak penting ya, tapi gerak translasi dapat kita pandang sama seperti sistem multipartikel biasa. Ya. Tapi pada gerak rotasi ini ada efek-efek fenomena-fenomena yang menarik. Oke, ini sistem kita. Maka sistem S ini berotasi dengan kecepatan sudut omega, ya, sumbu rotasinya
ya bisa Anda tarik paralel dengan jari-jari pusat massa, ya. Tapi yang pasti rotasinya itu melewati titik pusat massa. Nah, di pembahasan sebelumnya, Anda ingat kalau saya punya dua sistem, satu yang inersial, satu lagi yang non inersial, ya, satu inersial, satu lagi non inersial, maka kecepatan dari partikel, ya, ditinjau dari kerangka yang inersial itu dapat dinyatakan sebagai penjumlahan kecepatan kerangka yang non inersial dengan kecepatan yang diukur di kerangka non inersial tersebut. Masih ingat ya? Ekspresi seperti ini. Plus VI aksen plus omega cross I aksen. Oke? Ini kan kita bahas di pembahasan sebelumnya ya. Apa itu VI? VI adalah kecepatan atau VI adalah turunan pertama dari RI, ya. V besar adalah kecepatan atau turunan pertama dari R besar. Ya, masih ingat ya. Nah, sebenarnya V besar adalah turunan pertama dari D, dari vektor posisi D besar, ya kan. Tapi karena vektor posisi D besar ini berimpit dengan vektor posisi R besar, ya maka kecepatan V besar di sini berarti adalah turunan pertama dari R besar. VI aksen adalah turunan pertama dari RI aksen. Itu aja mudahnya, mudah mengaitkannya. Jadi ini adalah kecepatan dari masing-masing partikel diukur dari titik O. Sedangkan VI aksen adalah kecepatan dari masing-masing partikel diukur dari titik pusat massa. Ya kan? Oke. Sampai sini pembahasannya sama seperti sebelumnya. Nah, sekarang yang membedakan antara benda tegar dengan sistem partikel yang non tegar adalah apa? Seperti yang saya katakan tadi bahwa pada benda tegar kita punya constraint bahwa jaraknya itu fixed. Jadi kalau Anda lihat Anda menggunakan bahasa kalkulus variasi atau bahasa formalisme Hamilton, maka ada constraint di sini, ya. Ada constraint tambahan pada sistem yang membuat sistem ini bisa kita katakan tegar atau rigid. Constraint tadi apa? Bahwa R aksen ini fix. Jadi di sini benda tegar punya rigid body, ini punya constraint bahwa ini konstan. Oke. Nah, kalau dia konstan maka dotnya 0. Maka dengan kata lain, suku ini 0. Sehingga dalam benda tegar kita punya persamaan seperti ini. Oke. Nah, karena kita berbicara mengenai dinamika benda tegar, dinamika itu artinya kita memasukkan efek gaya, efek energi, dan lain sebagainya. Kita bisa menghitung energi kinetik dari sistem ini. Ya kan? Energi kinetik kita tahu ekspresinya biasa, ya. Kalau T ini kan setengah M dari V kuadrat. Nah, karena kita punya banyak partikel, maka TI atau energi kinetik dari satu partikel ini didefinisikan seperti ini ya. Ini kita pernah bahas juga di pembahasan Dynamics of System of Particles, ya kan? Sedangkan VI-nya adalah ini. Maka dengan kata lain, TI
dengan memasukkan efek ini, dengan memasukkan bentuk ini, mensubstitusikannya, saya punya plus omega cross area aksen kuadrat. Oke. Ya, jadi ini adalah ekspresi dari dari energi kinetik dari satu partikel. Dari satu partikel tunggal. Nah, sebagai satu sistem terpadu, berarti kita bisa menghitung energi kinetik total. Ya, energi kinetik total berarti adalah penjumlahan dari seluruh energi kinetiknya. Jadi T total, jadi T tanpa indeks ini saya namakan T total. Ini berarti adalah sumasi. Nah, meskipun tadi saya katakan benda tegar ini sistem yang kontinu, tapi untuk memudahkan analisis, untuk saat ini saya akan memandang dia sebagai sistem yang diskrit. Nanti di akhir kita bisa mengambil limit N ini mendekati tak berhingga, ya kan? Dan volume atau massa masing-masing partikel ini mendekati 0, elemen massanya ya. Jadi seperti ini, T sumasi dari TI dari 1 sampai N. Oke. Ya, ini kita bisa uraikan. Ada sumasi. Ya, pertama kita uraikan kuadrat ini dulu ya. Setengahnya saya keluarkan. Sumasi MI. Nah, kuadrat ini perlu kita uraikan. V ini vektor, ini vektor ya. Vektor. Maaf, ini vektor. Oke, sorry. Nah, ini vektor dikuadratkan, ya berarti adalah vektor kuadrat atau skalarnya, ya. Ditambah cross product dari dua buah vektor dikuadratkan, ya saya tulis seperti ini dulu, ya kan. Ditambah suku silangnya. Jadi saya punya 2 vektor V dot omega cross RI aksen. Nah, ini semuanya akan dikalikan dengan MI dan disumasikan terhadap I. Ya. Oke, ini saya pecah dulu, saya tulis secara eksplisit. Saya punya sumasi I. Oh, di sini ada setengah, apa ya? Ada setengah. Maka di sini ada setengah. Setengah MI V besar kuadrat, gitu ya. Ditambah setengah MI omega cross I aksen kuadrat, ditambah ada setengah, ada 2 jadi cancel. Saya punya sumasi MI V dot omega cross RI aksen. Oke, ini uraian dari energi kinetiknya ya. Nah, kalau Anda lihat, suku pertama dulu untuk memudahkan. Suku pertama sumasinya hanya berjalan terhadap M. Karena V-nya ini dia tidak punya indeks ya. V ini hanyalah V adalah kecepatan dari sistem relatif terhadap fixed frame. Ya. Dengan demikian sumasinya hanya bekerja terhadap M. Sumasi MI untuk semua I ini berarti adalah massa total, ya. Definisi massa total. Berarti ini adalah total mass. Saya namakan M besar. Setengah dikali massa total dikali V besar ini berarti adalah kecepatan dari pusat massa relatif terhadap fixed frame. Nah, ingat di pembahasan 2 bab sebelumnya di Dynamics of System of Particles,
kecepatan pusat massa ini bisa kita pandang sebagai representasi dari kecepatan sistem. Jadi sistem bergerak dengan kecepatan pusat massa. Ya, Anda bisa lihat video sebelumnya. Dengan kata lain, maka di sini adalah setengah dikali massa total dikali kecepatan dari sistem total kuadrat. Oke? Apa ini? Suku pertama ini adalah energi kinetik sistem bergerak relatif terhadap kerangka diam. Atau dengan kata lain ini adalah energi kinetik translasinya. Translasi relatif terhadap posisi O. Ya. Jadi suku pertama ini bisa kita pandang sebagai translational kinetic energy. Oke, nah dua suku terakhir ini yang perlu kita perlu sedikit utak-atik. Saya bisa ini. Atau mungkin saya hapus saja gambar ya. Oke. Coba lihat pandang suku yang terakhir. Sayangnya sudah saya hapus gambar, tapi Anda karena ini video Anda bisa rewind untuk melihat gambarnya. Lihat suku terakhir. Oke. Omega juga tidak punya indeks, jadi sebenarnya sumasi ini artinya saya bisa masukkan sumasi I terhadap MI ini saya masukkan ke dalam kurung karena yang sama-sama punya indeks I adalah RI aksen. Jadi dengan kata lain, suku ketiga itu dapat Anda pandang sebagai ini aja ya. V dot omega cross seperti ini ya. Oke.